perkenalkan, nama saya Dia Triwini dengan NIM 201904104464. Siapa sih di sini yang belum pernah nongkrong di McD atau sekedar membeli burger dan kentangnya untuk dibawa pulang? Pasti beberapa kalian pernah dong, atau bahkan sering. Restoran cepat saji ini berasal dari Amerika Serikat. Sudah banyak tersebar di beberapa belahan dunia. Tapi tahukah kamu, hak milik McD sekarang tidak lagi berada di founder awalnya? Dua bersaudara Merrick dan Richard Chilnall terpaksa lepas restoran mereka kepada Ray Kroc. Kisah berawal dari sosok Ray Kroc yang merupakan penjual mesin milkshake. Ray Kroc awalnya adalah seorang pebisnis yang ambisius. Kesana kemari, ia menawarkan mesin milkshake yang efisien. Ia selalu membawa mesin milkshake yang berat untuk ditawarkan ke beberapa restoran. Tapi ia selalu ditolak, tetapi ia tetap gigih dengan mengingat kata motivator dari gurunya. McDonald bersaudara menciptakan Speedy Service System, di mana visualisasi percobaan Speedy Service System akan membuat kalian terkagum karena ide ini langsung dipraktikkan pada sebuah lapangan tenis. McDonald bersaudara terus mencari inovasi agar menghidangkan makanan dengan cepat. McDonald's mampu menyiapkan hidangan dengan sangat cepat, kurang lebih 30 detik. Para pelayan tidak mengantarkan makanan ke mobil, melainkan pelangganlah yang mendatangi pelayan. Awalnya para konsumen tidak suka dengan cara ini, namun rasa yang diberikan membuahkan hasil yang tidak disangka. Prinsip dari McD sendiri adalah quality is number one. McD sendiri yang pertama, sangat beradaptasi dengan zaman. Yang kedua, melakukan yang namanya inovasi dan adaptasi. Karena di zaman sekarang, jika tidak melakukan inovasi dan adaptasi, maka bisnis Anda akan mati. Bagaimana McD sendiri melakukan yang namanya extreme funneling dengan cara memberikan cross-selling dan upselling kepada konsumen. Halo, nama saya Muhammad Diboro. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, apa nilai merek inti McDonald? Apa makanan ini berubah selama bertahun-tahun? Nah, kebersihan adalah nilai inti dari restoran McDonald. Ronald McDonald adalah ikon kunci dan identitas inti untuk raksasa makanan cepat saji. Dia adalah komponen kunci dari positioning yang menancap di benak pikiran anak-anak. Positioning ini juga mendominasi orang dewasa karena McDonald adalah tempat yang bisa ditemukan di mana-mana. Demikian juga Cook McDonald yang menggunakan pertanyaan positioning yang berbeda. Menciptakan pertanyaan positioning memang penting, akan tetapi identitas mereka sangat penting untuk membangun kesuksesan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana McD mengembangkan ekuitas mereknya selama bertahun-tahun. Apakah McD berubah dalam waktu ekonomi yang berbeda atau di belahan dunia yang berbeda? Jelaskan. Perkembangan McD dalam waktu ekonomi berbeda-beda. Pada tahun 1960 dan 1970, McD mulai dari dalam negeri hingga internasional, yang selalu memperkuat pentingnya kualitas, pelayanan, kebersihan, dan nilai. Menu McD diperluas untuk menyatakan item ikonik dan meningkatkan iklan untuk menajamkan kepada anak-anak dan keluarga. Pada tahun 1974, McD membuka Ronald McDonald House yang merupakan kegiatan amal untuk membantu anak-anak penderita leukemia. Pada tahun 1980, McD melakukan ekspansi ke luar negeri dengan menambahkan lokasi di seluruh Eropa, Asia, Filipina, dan Malaysia. Pertumbuhannya sangat besar, sehingga pada tahun 1990 sampai awal 2000-an, McD kehilangan fokus saat menambahkan 2000 restoran baru dalam setahun, yang mengakibatkan karyawan tidak dilatih cukup baik dan menghasilkan layanan pelanggan yang buruk dan toko yang kotor. Namun, selera konsumen dan tren makanan juga berubah di awal tahun 2000-an. Hasil dari tahun 2003 hingga 2006, pendapatannya meningkat 33% dan harga saham melonjak sebesar 170%. Pada tahun 2008, McD merupakan salah satu perusahaan di Dow Jones yang harga sahamnya naik. Pada penjualan tahun 2012, mendapat rekor pendapatan sebesar 27 miliar dolar. Dalam melakukan bisnis, pasti tidak luput yang namanya resiko di kemudian hari. Begitupun dengan McDonald, perusahaan yang sudah terkenal di seluruh dunia, dan siapa sih tidak kenal dengan McDonald? Nah, apa sih resiko yang akan dihadapi McDonald di kemudian hari? Nah, menurut kelompok kami ini, ada 3 yang akan
McDonald hadapi risikonya di kemudian hari. Yang pertama, McDonald ini merupakan restoran cepat saji yang dimana pada saat ini pun restoran cepat saji ini memiliki kompetitor yang sangat ketat. Apalagi di kemudian hari pastinya memiliki kompetitor yang jauh lebih ketat sekali. Terbukti saat ini pun sudah bertebaran restoran cepat saji yang ada seperti Burger King dan KFC. Nah, ini pun bisa menjadi risiko ataupun ancaman yang McDonald hadapi di kemudian harinya, jauh lebih besar kompetitornya. Nah, yang kedua ini, adapun kompetitor lokal dari setiap negara-negara. McDonald ini kan memiliki toko yang begitu banyak, sudah bertebaran di negara-negara lain. Nah, pastinya dari negara-negara tersebut pasti memiliki restoran cepat saji lokal yang dimana itu juga bisa menjadi ancaman ataupun resiko kedepannya bagi McDonald, yang dimana nantinya restoran cepat saji lokal ini akan bertumbuh lebih cepat dan lebih diminati oleh customer karena harganya yang lebih murah dan kualitasnya juga sangat oke. Nah, yang terakhir ini yang dimana dari pola pikir customernya tersendiri dan perubahan dari lifestyle dari customernya ini, yang dimana McDonald ini merupakan makanan cepat saji kan, teman-teman pasti sudah tahu bahwa makanan cepat saji ini sangat tidak baik untuk tubuh dan tidak memiliki nilai gizi yang begitu baik dan bisa menjadikan obesitas bagi tubuh kita. Nah, customer ini sudah mulai terbuka akan kesehatan dari tubuhnya sendiri, sehingga customer ini perlahan-lahan ini lifestyle-nya mulai berubah sehingga menjauhi ataupun menghindari makanan junk food ini, sehingga customer ini lebih memilih makanan yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan junk food seperti restoran McDonald ini. Nah, ini bisa menjadi suatu ancaman tersendiri bagi McDonald dan perusahaan-perusahaan makanan cepat saji. Kenalkan, nama saya Nandita Eviata Berliana dengan NIM 2019 0410463. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand equity dari McDonald's. Yang pertama, brand salience, di mana McDonald's memperkuat pentingnya kualitas, penilaian, kebersihan, nilai, dan selalu meningkatkan iklannya. McDonald's mengiklankan dan membantu memikat anak-anak ke restorannya untuk makanan yang lebih akrab dan pengalaman yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, brand performance. McDonald's menggunakan strategi rencana untuk menang. Nah, dengan rencana ini dapat membantu McDonald's dalam memfokuskan kembali pada penawaran yang lebih baik, pengalaman konsumen yang lebih berkualitas, dan pemilihan makanan cepat saji yang murah. Misalnya, McDonald's memperkenalkan sandwich sarapan bacon roll di Inggris Raya, burger M Premium di Prancis, dan tomat, telur, dan merica McPuff di Cina. Yang ketiga, brand imagery. Dengan melakukan layanan drive-thru, menambah beberapa pilihan makanan ringan, dan memperbaharui restoran dengan jok kulit, wifi, cat dengan warm color, dan TV layar datar. Nah, dengan hal-hal tersebut, dapat menciptakan 3 zona yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Pada zona pertama, dapat digunakan untuk berlama-lama dengan sofa yang nyaman. Nah, biasanya di zona ini digunakan oleh para remaja untuk berkumpul dan bersosialisasi. Zona yang kedua yaitu sebuah zona keluarga yang meja dan kursinya dapat dikonfigurasi ulang dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu zona yang efisien untuk pelanggan yang hanya membutuhkan tempat untuk makan lalu pergi. Yang keempat, ada brand judgment. McDonald's menanggapi keinginan konsumennya akan makanan sehat. Tidak hanya itu, mereka dapat menciptakan nilai tersendiri bagi konsumennya, mempunyai nama yang sudah dikenal oleh masyarakat, mempunyai reputasi yang baik, dan logo yang menarik serta mudah diingat. Ada brand feelings. McDonald's melayani 70 juta orang setiap hari dan menjanjikan pengalaman makanan yang mudah dan menyenangkan bagi pelanggannya. Angka 70 juta merupakan reaksi emosional dari pelanggannya berupa berkomitmen dan loyal dengan McD. Merekomendasikan McDonald's kepada orang lain tetap mengkonsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, serta promosi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan masyarakat. Yang terakhir, brand resonance. McDonald's bekerja untuk menarik konsumen dan tujuan baru untuk tetap relevan selama bertahun-tahun. Slogan I'm Loving It berhubungan dengan McDonald's dan konsumen, serta membuat mereka ingin kembali lagi dan lagi.